3. Yes! Bagi masyarakat yang tinggal di sekitar lereng Gunung Merapi, sangatlah penting untuk menyadari risiko bencana yang dapat ditimbulkan oleh gunung api teraktif di dunia tersebut. Merapi memang memberikan sumber mata pencaharian, berupa tanah pertanian yang subur bagi masyarakatnya yang mayoritas hidup dari bertani. Tapi di sisi lain, ia menyimpan potensi ancaman yang cukup besar, berupa luncuran awan panas, intensitas abu vulkanik yang cukup tinggi, maupun aliran lahar dingin. Erupsi Merapi terjadi kira-kira setiap 4 tahun. Dan walaupun masyarakatnya juga menghadapi problem banjir atau ancaman bencana lainnya, aktivitas Gunung Merapi merupakan risiko yang pasti akan terjadi. Sehingga masyarakat di sana harus belajar untuk hidup bersama Merapi. Besarnya risiko bencana ditentukan oleh beberapa aspek. Besarnya ancaman di suatu area, tingkat kerentanan terhadap suatu ancaman, dan kapasitas masyarakat untuk mempersiapkan diri dan melakukan mitigasi terhadap suatu ancaman. Jadi, semakin besar kapasitas yang dimiliki masyarakat dalam mempersiapkan diri atau mampu memitigasi ancaman bencana dan kemampuan untuk bekerja bersama pihak lain untuk menangani masalah bencana ini, maka akan semakin kecil risiko bencana yang dihadapi. Oleh karena itu, sangatlah penting untuk meningkatkan kapasitas masyarakat dalam mengurangi risiko bencana. Pengurangan risiko bencana yang dikelola oleh masyarakat adalah sebagai upaya pendekatan untuk memberdayakan masyarakat dalam rangka mengurangi risiko bencana itu. Wujud nyata yang terlihat dari kegiatan itu adalah dengan dibentuknya Forum Pengurangan Risiko Bencana. Kalau dalam kegiatan ini adalah di 4 desa di wilayah Kecamatan Dukun. Peran forum dalam disaster management cycle itu yang pertama itu ada di tahap persiapan. Forum akan membuat semacam protap maupun atau kita sebut dengan SOP. Ini adalah sesuatu yang penting untuk langkah dalam kegiatan penanganan bencana. Terus yang kedua ada tahapan tanggap darurat. Forum akan mempunyai peranan untuk melakukan semacam penanganan terhadap bencana itu melalui kegiatan evakuasi, pendataan maupun juga mereka akan melakukan pemberian bantuan terutama untuk kebutuhan dasar. Yang ketiga itu ada kegiatan yang namanya adalah pemulihan dan kepulangan. Ini lebih dilakukan saat pasca terjadi bencana. Itu mereka akan melakukan pendataan ulang atau update data, terutama penduduk yang ada. Di samping itu juga mereka akan melakukan semacam asesmen untuk melihat tingkat kerusakan yang ada di wilayah mereka. Terus yang keempat itu ada yang kita sebut dengan pengurangan risiko bencana. Itu lebih dilakukan memang sebelum saat terjadi bencana. Jadi kegiatan ini adalah lebih untuk peningkatan kapasitas atau meningkatkan keterampilan maupun pengetahuan mereka, forum itu sendiri dalam melakukan kegiatan penanganan maupun pengurangan risiko bencana. Terus anggota-anggota dari forum itu ada yang dari multi stakeholder, itu ada dari pemerintah desa, ada dari Linmas, ada dari Tagana, ada dari kelompok-kelompok masyarakat yang mempunyai kepedulian terhadap kegiatan penanganan bencana maupun pengurangan risiko bencana. Datanya yang mana Pak? Data untuk
Pada tahap persiapan, Forum PRB 4 Desa bersama masyarakat dan pemerintah desa telah membuat prosedur tetap atau protap. Protap ini mencakup hal-hal seperti pendataan penduduk, termasuk data masyarakat rentan, pembuatan peta risiko bencana, proses evakuasi, penetapan tempat kumpul sementara dan akhir, jalur evakuasi, sampai pengaturan tempat pengungsian. Juga tentang kegiatan di tempat pengungsian, bagaimana bekerja sama dengan pemangku kepentingan lain, dan juga evakuasi ternak. Selain itu, dilaksanakan pula simulasi evakuasi dan pelatihan P3K untuk meningkatkan kesiapsiagaan seluruh elemen masyarakat saat bencana terjadi. Pada saat erupsi terjadi, Forum PRB beserta perangkat dari 4 desa memainkan peranan yang sangat vital dalam respon keadaan darurat. Walaupun demikian, letusan Merapi kali ini dirasakan sangat berbeda dibandingkan letusan-letusan yang pernah dialami sebelumnya. Kali ini, perubahan status Merapi dari siaga ke awas sangat cepat, dan intensitas letusannya juga lebih dahsyat. Kesemuanya itu memberikan tantangan yang besar bagi Forum PRB, khususnya pada saat proses evakuasi. Untuk status Gunung Merapi di mana pada waktu siaga sampai awas dalam tahap evakuasi yang awal memang kita masih pakai protap. Jadi sebelum kita menaikkan para ibu-ibu, ibu hamil maupun rentan, kelompok yang rentan ya, baik itu yang difabel maupun yang cacat, itu kita pakai pendataan. Kalau protap, khususnya protap desa, saya ngobrolkan dulu yang di Desa Ngargomulyo, itu memang bisa dibilang sukses. Dalam arti sukses itu sebelum terjadi letusan yang besar. Itu jadi kita sudah mempersiapkan di situ titik kumpul, jalur evakuasi dan segala macam aturan-aturan mainnya. Itu masyarakat sudah mengetahui itu. Tapi pada saat letusan yang kedua, protap itu sudah tidak bisa digunakan karena kita lihat mulai dari status siaga, waspada dan awas ini kita bilang hanya 1 bulan, tempo 1 bulan 3 status langsung sekaligus. Kondisi juga sangat darurat sekali dan melonjaknya berbagai jumlah pengungsi dan akses yang tidak bisa dilewati. Jadi kita tidak bisa menggunakan protap tersebut, tapi karena kita juga sudah punya pengalaman pribadi masing-masing di antara rekan-rekan relawan yang ada di desa, jadi mereka sudah tahu apa yang harus dilakukan. Nah, dalam kondisi setelah turun abu sama pasir itu, memang jalan seperti bambu, kayu yang di pinggir jalan itu sama patah-patah dan rusak, mengganggu jalan. Dan kebetulan kami dari tim-tim itu memang sejak awal sudah memprediksi bahwa akan pasti jalan tertutup. Akhirnya kami bersama masyarakat dan relawan setempat yang kami tidak bisa merekrut dari satu forum ya, ternyata dari berbagai forum, bahkan masyarakat yang tidak ikut pelatihan dalam kegiatan itu juga ikut membereskan bersama. Sebetulnya untuk persiapan pengungsian ini yang sangat prihatin adalah jalannya.
jalan untuk evakuasi ini karena sangat rusak sekali. Ini jalur utama dari Keningar sampai Dukunnya, karena kita untuk menuju ke Desa Banyu Biru. Jalur utama hanya itu, sehingga kami waktu itu kita sudah dimintai laporan sebelum ada kejadian erupsi Merapi. Kita sudah melaporkan panjang jalan aspal yang rusak, jalan tanah yang rusak, itu sekian meter jumlahnya sudah kita laporan, tapi dalam bencana ini belum sempat diperbaiki, sehingga untuk evakuasi ya seperti itu adanya, sehingga merasa kesulitan untuk sepeda motor pun sulit sekali sampai sekarang masih rusak itu. Kemarin ketika terjadi evakuasi listrik padam, Mbak. Itu listrik padam, kita sudah tidak bisa komunikasi ya, HP udah ngedrop karena tidak ada listrik kan. Kemudian tower mati, terus HT karena baterainya udah tidak bisa dipakai. Ini kemarin juga bingung kami. Waktu itu sebetulnya memang harus disediakan genset, sediakan tandu, dan barangkali kalau perlu ada ini Mbak, semacam tenda, tapi tenda yang terbuka untuk titik kumpul. Lah kemarin gini Mbak, ketika pas hujan abu kemudian campur air, mereka kita evakuasi, kemudian mereka di titik kumpul tidak ada atapnya Mbak. Harapan kami yang menjadi pendapat kami yaitu mengenai jalur evakuasi yang tadi disampaikan Pak Tarji. Itu bagaimana kalau pemerintah itu bisa memikirkan jalur evakuasi itu, artinya pohon yang ditanam di pinggir jalan itu misalkan tidak ditanami di pinggir jalan itu gimana, karena memang waktu kemarin itu kejadian kemarin itu memang gitu, evakuasinya memang kesulitan. Sebenarnya mobil yang mau naik itu sebenarnya mau ngambil lagi, tapi karena sudah terjebak oleh kayu, akhirnya nggak bisa naik lagi, nggak bisa ngangkut warga untuk mengungsi. Akhirnya warga jalan kaki dari Ngargomulyo sampai Muntilan itu jalan kaki. Jalur evakuasi yang bagus itu sangat penting untuk proses evakuasi, karena itu sangat menunjang untuk kecepatan, efisiensi, dan keselamatan masyarakat juga. Karena kalau kita belajar dari kejadian kemarin, seandainya awan panas itu dari Merapi itu langsung mengarah ke barat, ke arah sini, kita bisa bayangkan berapa jiwa yang akan hilang karena proses evakuasi kita itu terhambat. Jadi kami betul-betul mengharapkan untuk jalur evakuasi itu bisa memenuhi syarat untuk memang untuk proses evakuasi. Dulu sebelum terjadi erupsi ini, masyarakat bersama forum itu sudah berusaha atau bergotong royong, berswadaya untuk memperbaiki jalan dusun yang menuju titik kumpul sementara, dan juga jalan-jalan yang menjadi jalur evakuasi utama itu. Tapi karena kondisi tanah yang teksturnya pasir, itu mudah sekali untuk tergerus air. Akhirnya pembangunan jalan yang dari swadaya masyarakat itu akhirnya tidak bisa sempurna. Dan ketika terjadinya erupsi itu, kondisi jalan memang sudah tidak bagus lagi. Jadi menghambat proses evakuasinya itu sendiri, ditambah lagi dengan pohon-pohon yang tumbang karena keberatan tidak bisa menahan abunya itu, akhirnya proses evakuasinya jadi terhambat. Untuk harapan kami ke depan, dari pembelajaran proses evakuasi kemarin, kami berharap sekali kepada pemerintah untuk bisa memperbaiki jalur evakuasi utama itu, yang karena untuk perbaikan jalur evakuasi utama itu memang memerlukan dana yang cukup besar, dan tidak menutup kemungkinan kami sebagai masyarakat dan juga forum itu bisa berpartisipasi juga dalam pembangunan itu. Dan juga untuk jalur evakuasi yang dari dusun ke titik kumpul sementara untuk menuju jalur evakuasi utama itu
itu kami siap untuk berpartisipasi atau memang bertanggung jawab atas kebaikan atau perbaikan jalur dusun itu sendiri, agar nanti dalam proses evakuasinya nanti kita bisa lancar, dan nanti dengan sendirinya nanti rasa tentram dan keselamatan juga masyarakat itu bisa terjamin juga. Rangkaian perubahan status zona aman Merapi selama erupsi 2010 ini membuat para pengungsi harus berpindah dari satu titik evakuasi ke titik lainnya. Ini menyebabkan banyak anggota masyarakat terpencar di berbagai titik evakuasi. Forum PRB turut mengambil peran untuk menemukan dan mendata keberadaan anggota masyarakatnya serta mengorganisir tempat pengungsian. Karena untuk warga Sengi itu evakuasinya itu sampai 3 kali, akhirnya warga pun sampai terpencar-pencar sampai ke pelosok-pelosok. Terus akhirnya kan kita teman-teman forum untuk mengetahui mereka itu di mana kan terus membagi tugas itu. Waktu itu ada 2 kelompok yang dari timnya Mas Aan itu mencari dari jalur utama itu dari daerah Telatar sampai Blabak. Terus kita yang kelompok kedua itu mencari di daerah pelosok-pelosok itu waktu itu ada di Desa Gundang, terus ada di Desa Podosuko, terus ada di Gelap, juga ada di Mangunsari. Terus setelah kita semua dapat data-data mereka, akhirnya kita kembali ke balai desa untuk mempersiapkan apa-apa yang waktu itu sudah ada di balai desa, karena waktu itu kan di balai desa sudah ada bantuan yang masuk. Akhirnya kita bareng-bareng sama teman-teman itu sama pada ngepak yang mau ditaruh di daerah masing-masing sesuai dengan jumlah warga yang di situ. Terus kita langsung mengantar bantuan-bantuan itu semua ke barak-barak pengungsi itu. Yang meletus yang di mana? Setelah sampai di pengungsian, kita juga mencarikan tempat khusus bagi balita dan juga bagi ibu hamil. Tetapi untuk orang jompo, karena memang harus penanganan khusus, disendirikan tidak mau. Maunya jadi satu dengan keluarganya. Jadi kalau ada apa-apa lebih mudah gitu. Untuk yang balita sama ibu hamil juga begitu. Jadi kita disendirikan, kalau ada logistik khusus untuk balita kita juga gampang untuk membaginya, mendatanya juga gampang, umurnya berapa, susunya yang dibutuhkan harus susu yang seperti apa, itu juga lebih mudah. Untuk ukuran pampasnya juga ukuran berapa kan lebih mudah kalau jadi satu, bukan terpencar-pencar begitu. Lonjakan jumlah pengungsi mengakibatkan peningkatan kebutuhan logistik. Untuk itu, Forum PRB bersama pemerintah desa berusaha mengakses bantuan dari pemerintah kabupaten dan stakeholder lainnya. Bahkan termasuk pemenuhan kebutuhan warga dari desa lain yang belum memiliki Forum PRB yang tinggal di tempat pengungsian yang sama. Ini sangat penting untuk menghindari terjadinya kecemburuan antar masyarakat di tempat pengungsian. Selain itu, forum juga melibatkan warga di sekitar pengungsian yang berniat membantu para pengungsi dalam hal pemenuhan logistik. Setelah teh selesai, kita bikin teh selesai bungkusi itu jam 9 pagi. Terus kita kirim ke 2 titik itu di Balai Muslimin sama Balai Muslimat. Sesampainya di sana dari teman-teman forum itu belum menemukan makanan. Kemudian teman-teman forum bikin inisiatif gimana kalau kita bikin nasi bungkus gitu. Terus kok
mosok kalau mau bikin nasi bungkus jumlahnya orang sampai 600-an kan nggak mungkin kalau kita yang waktu itu teman forum cuman kita yang perempuan cuman kita berdua sama Mbak Eni. Akhirnya kita musyawarah sama Bapak Kadus Candi Luhur itu